sharing saja, karena sebetulnya yang sudah ikut hukum kan banyak di sini ya, kayak Pak Firdaus, kemudian Mas Apai sama Gede. Nah, jadi nanti saya hanya sekedar sharing saja terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan hukum, mengikuti uji hukum. Masih semangat ya? Rekan-rekan sekalian, baik. Jadi tadi jika saya modalnya kan modal dipaksa, biasanya sama Bu Baca mau didodong. Nah, biasanya saya kebakaran waktu ya saya, karena saya pokoknya geleman manutan, pokoknya ya baik hati kayak gitulah. Pokoknya harus dipaksa kayak gitu. Karena Mbak Firdaus nang grup itu dipaksa ya bisa baik kok. Apa? Gadisnya kayak gitu ya. Kalau saya wis kepaksa dipotong anu baca, kalau anggar orang mana gagal kok gitu ya sudah. Baik rekan, jadi semoga teman-teman tidak patah semangat dalam memperjuangkan karir kita. Baik teman-teman, jadi uji kompetensi jabatan fungsional perawat mau gak mau butuh persiapan. Jadi mulai sekarang kan kita sudah tahu tuh rencana 2020 mau ada hukum. Jadi mulai sekarang nanti bertahap dokumen disiapkan, ya. Askot kan biasanya ngumpulin untuk tugas perkesmas ya. Nah itu tolong kalau yang aslinya terserah, yang biasanya diminta sama program perkesmas yang asli atau fotokopian. Nah kalau filenya satu monggo dinego, bisa nggak yang fotokopian yang dikumpulkan ke sana, yang aslinya nanti buat persiapan hukum seperti itu. Jadi nanti nggak kelebur tuh. Saya kemarin misalnya 3 malam kelebur 30 askot, pasti dia tangannya kayak gini Pak ya. Mau nggak mau harus persiapan. Tapi saya sudah berani pakai ini karena sudah punya surat izin penggunaan gelar ya. Yang minimal kena kok gaya-gaya ya, ngisi webinar ya. Ya, persiapannya uji kompetensi jelas. Mari kita sama-sama mulai sekarang tarik nafas panjang, ya, tarik nafas panjang, pelan-pelan katakan uji kompetensi udah seperti itu, ya. Kemudian asik, apa-apa mulai sekarang pakai uji kompetensi, asik aja gitu. Jangan pernah mengatakan selain ini uji kompetensi mudah, uji kompetensi asik gitu ya. Menyenangkannya apa? Wah, singkat ujian biasanya WA-nya gue bikin grup baru. Mas, kayak di siapa ya? Kok sampai jam 3 malam masih ada yang online gitu. Luar biasa. Nah, jadi tadi betul Bu Fajar uji kompetensi, siapa takut? Dan alhamdulillah kadang ada keberkahan tersendiri. Emosi kendal itu hukum pertama. Ya, kalau dalam mengejar apa ya tadi Bu Fajar bilang. Begitu ada hukum pertama, sobin, melu. Ya, begini gitu. Dan alhamdulillah karena ada pengalaman, hari ini dipaksa sama Bu Fajar sharing seperti ini. Gitu. Jadi siapa takut gitu, uji kompetensi siapa takut. Kalau perlu saya tahu ikut nggak apa-apa. Sebenarnya ikut biar tahu. Gitu. Jabatan fungsional tadi disampaikan dasarnya adalah yang pertama ini peraturan bersama Menteri Kesehatan terkait dengan ini. Jadi uji kompetensi bagi perawat yang akan naik jabatan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. Jadi setiap jabatan fungsional perawat yang mau naik jabatan sudah harus hukum per Januari 2016. Nah, saya apesnya ya di sini juga. Bila lepas mau naik harus hukum. Bila lah kok ya golongannya saya pas dicek mau ke D gitu loh. Naik misalkan D mau ke A, waktu itu kan nggak harus hukum. Bila lah pasti banget terus. Yang kedua yaitu terkait dengan ini yang terbaru ya, Permen 4 nomor 35 tahun 2019 yang menyatakan bahwa kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan ya, selain memenuhi syarat kinerja, perawat yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi hasil kerja minimal atau persyaratan lain yang ditentukan. Jadi mau nggak mau harus hukum.
kecuali kalau yang sudah pasrah, sudahlah nggak kepingin jadi jabung, siapa tahu nanti jadi KTU, jadi kalau puskesmas, dia bisa saja. Nah, Mbak Firdaus kalau bisa sekarang cepet gabungnya ditinggikan, jadi kayak Bu Fajar begitu ditarik jadi KTU, jadi struktural, golongannya suka bergugur. Nah, golongannya sendiri masuk struktural nanti mentok terus lama, harus 4 tahun seperti itu. Kecuali langsung jadi kepala puskesmas, masih jadi fungsional ya, Mbak Firdaus. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fajar bahwa metode uji kompetensi portofolio wajib ya. Kemudian ini yang uji tulis, uji lisan, uji praktek itu pilihan. Nanti tim penguji akan kesepakatan. Ya semoga saja di Banyumas masih tetap seperti yang kemarin, maksudnya uji tulisnya uji tulis sekedar aplikasi portofolio, uji lisannya sekedar konfirmasi dengan portofolio. Kemudian bahwa tahapan persiapan ini jadi mulai sekarang, nanti begitu pulang atau besok harus mulai berjalan. Yang pertama adalah pendaftaran. Betul tadi kata Bu Fajar, silakan nanti boleh langsung di Mbak Ido di grup komisariat, siapa yang tahun 2020 daftar mau UKOM mau itu betul-betul lah, nanti sampaikan ke DKK berapa orang. Ini, karena ya memang benar juga, logika juga DKK kalau belum ada permintaan belum langsung daftar aja misalkan, ngapain dadakan kayak gitu. Yang kedua pendaftaran online. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman ya mau nggak mau harus eranya online, webinar ya. Nah, dan ini yang perlu hati-hati. Saya itu hampir setiap hari biasanya terkendala dengan username dan password. Ya Mbak Idras ya, Mas Bihin, passwordnya aku apa ya? Lah si gawe aku udah sombong. Memangnya aku nyimpenin passwordnya orang gitu ya. Karena apa? Tolong manajemen username dan password harus karena apa? Sekarang kita sebagai ASN yang formal sebagai ASN aja sudah berapa akun? LHKPN, betul? Kemudian sibuk, kemudian seandainya ini nanti jabung, apalagi banyak sekali. Belum lagi yang nanti terkait dengan organisasi, membership, PPNI, KTKI, STR online, belum lagi Facebook, Instagram, email, apalagi YouTube. Jadi bikin passwordnya ya nggak usah susah-susah. Sing siji kombinasinya 4 kategori, nah giliran pas harus dipakai malah repot. Jadi silakan nanti langsung bisa dibikin ini pendaftaran online-nya. Minimal bikin akun dulu. Ya. Ini akunnya akan berlaku seumur ASN. Jadi selama jenengan jadi ASN, ini akan dipakai terus. Nanti di situ ada riwayat kepegawaian dan sebagainya, di situ ada. Kemudian portofolio, nah dari mulai sekarang nanti juga mulai disiapkan, dari disiapkan surat nanti kita kasih tahu kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Jadi mulai nanti begitu pulang surat izin kepala puskesmas dibuatkan, tanggalnya dikosongi dulu. Kemudian surat pernyataan menjalankan butir kegiatan dibikin, tanggalnya kosongi dulu, seperti itu. Jadi nanti begitu pas, karena nyuci nanti begitu ada pengumuman pelaksanaan di UKOM, mungkin Mbak Firdaus yang sudah mengalami. Sekarang pengumuman, nanti 3 hari segera daftar. Mbak Lastin mengalami mana Mbak Lastin? Pelebu baru bisa hari ini terakhir jam berapa Bu? Telepon saya untuk daftar online 10 malam video conference. Tujuannya sih Bu Lastin video conference. Istri saya dia koordinasi gitu. Nah kalau yang 30 ke bawah bisa istri saya sudah gitu. Jadi betul-betul harus disiapkan, karena mungkin yang ngalamin umum bisa harus dalam waktu 2 minggu sampai ke hari-harinya, bisa dibayangkan tangannya kayak gini. Jadi silakan yang kaskep itu paling tidak nanti bisa bikin 30 loh ya minimal.
Jadi kalau kita masih mending askopnya yang misalkan yang Perkesmas itu atau puskesmas itu yang individu cukup 2 lembar ya. Nah malah 1. Kalau mengikuti format yang Kemenkes kan 2 lembar pengkajian sama diagnosa, implementasi, evaluasi. Kalau yang rumah sakit askopnya harus kayak apa dan harus ditulis tangan, nggak boleh kalau ketikan. Kemudian di pelaksanaan dari mulai nanti dievaluasi portofolionya, pertanyaan lisan, tulisan sama praktek, portofolio wajib dan uji pilihannya. Pendaftaran ya, ini pengajuan ke DKK itu tujuan kompetensi. Jadi tolong nanti silakan mungkin Bu Lasti atau siapa, syukur-syukur yang muda sebenarnya mengawali. Siapa yang mau ikut UPOK tahun 2020, nanti di bawah ini 1 nama kosing, 2. Nanti kalau 20 ada 20, silakan siapa yang dekat dengan DKK tadi ngadep Bu Novita atau yang punya kedekatan dengan Novita tadi ya SDK. Ya, untuk Novita untuk disenggol gitu ya. Kalau saya jauh dengan orang DKK jadi susah. Jadi butuh persiapan fisik. Jangan sampai tadi itu seminggu lembur askop giliran pas hari ujian ini malah di ruang tunggu panggilan atau aturan psikososial. Jadi dia tadi UPOK jangan jadi beban, karena apa, beban hidup kita yang lain itu jauh lebih berat. Jangan ditambah UPOK terus jadi tambah sengsara ya, ampun gitu ya. Sekarang ekonomi saja lagi sulit, pandemi lagi sulit, UPOK jangan itu jadi. Kemudian dokumen, nanti tolong sekali lagi tolong dokumen begitu nanti pulang. Hari ini baru bisa bikin atau kolom judul, bikin dulu judulnya bapak, nama, makan. Kalau perlu nanti pulangnya langsung beli map plastik yang isinya kayak album foto itu, yang tengahnya plastik putih, ingat-ingat warnanya merah, yang kurang lebih plastiknya itu isinya kurang lebih 50 set. Dan mau ujian malam-malam, dia nggak ada yang buka jam 9 malam. Nggak ada yang buka, akhirnya pagi-pagi sudah absen dulu ke Banyumas. Ya untuk sih nggak dipanggil pertama kali. Nah kalau dipanggil yang pertama kali, jadi hal-hal seperti itu jangan dianggap sepele remeh, tolong disiapkan dari awal. Nah yang selanjutnya doa, jangan lupa berdoa. Karena kekuatan doa kadang juga dugaan ya. Mungkin bisa jadi tadi lagi kesulitan, boleh maaf gitu ya, begitu sampai rumah sakit terus aduh segitu tempat ujian boleh maaf, ternyata angkatan yang saya ujian juga ada nggak ya, itu kok nggak kelihatan terus. Maksudnya kok sering pengalaman saya hal-hal ajaib yang seperti itu, bingung nggak punya map, ternyata perawat Banyumas nggak punya map ya, ini saya ada. Kalau secara logika, kalau bukan kekuatan doa, kira-kira apa? Walau atlang gitu loh, misalnya pemerintah mulai timap, di dalam peserta ujian yang lain ada yang beli lebih mungkin kayak gitu, gitu ada. Nah, dibayar orang gelap ya. Jadi batin perawat apa sampai saya rola sewu, mana bayarnya gaya artisan itu, akan jujule. Ya. Di pendaftaran online lagi, silahkan dicatat ini alamatnya nih. Kalau enggak ketik aja Jafung BPPSDK di Google nanti muncul ya. Kalau pengen publik ini ya, kalau enggak nanti materi ini sudah di share, dibuka PowerPoint-nya ini, di copy paste bisa ya. Pertama ini minimal pulang atau besok puskesmas yang ada wifi-nya lancar kayak itu, bikin akun ya. Sign up, bikin akun. Dan ingat-ingat kalau bikin akun tadi passwordnya, kalau ini username-nya NIP, NIP. Nanti jangan kemudian diketiknya NIP, karena pengalaman saya di membership PPN ini kayak gitu. Usernya Mira, betul-betul ditulis Mira, bukan di enter logik, kan bakal masuk password Anda salah, username salah kayak gitu. Jangan ketawa karena terus dia ngalami di konsultasi kayak gitu. Mungkin kayak saya di status saya itu kan
saya share gitu ya, anggota PPN konsultasi itu ini ya kadang lucu, ya kayak Bu Pajak tadi lah, kadang ya kepengen guyu, lucu, kadang ya enak, kadang ya kepengen ketemu wong itu. Jam loro bengi WA, misalkan takutnya password, gitu. Jam loro bengi takut, Mas kemarin saya ikut seminar si email saya apa? Saya nggak sampai-sampai. Terakhir nih, wis komplain yo, Mas, saya seminar keempat kok sertifikatnya nggak sampai-sampai. Ini wis komplain banyak Pak. Ternyata Pak Jibulan ikut apa seminar yang pusat. Yang pusat ya lupa para pimpinan sertifikat DPP. Aku istilah puyeng-puyeng, apa database sertifikatnya boleh jenengan wis baik ini bapak orang temu-temu, bang temenan baik dengan kayu. Kok malah terakhir di status saya itu kemarin terakhir. Jebule melu seminar DPP. Bar nyong maca ya kayak gitu nek jenengan kira-kira gitu ya. Wis aku udah buka laptop, buka database peserta 6.000 peserta loh ya. Database sertifikat DPP terakhir itu 6.000 peserta. Bok salah jenengane, salah ini atau boleh di enggak ketemu. Terakhir oh ya maaf Mas, jebule aku wis DPP. Tapi ya kadang saya senyumin saja gitu, semoga ibadah. Jadi silakan langkah pertama, jadi jangan sampai nanti ada yang misalkan gagal ikut UKOM gara-gara gagal bikin akun. Karena apa? Jangan heran kalau di Indonesia itu kalau pas lagi masuk musimnya diakses susah. Sekarang mau download sertifikat DPP naik esok jangan harap 004 error service seperti itu. Karena apa? Bandwidthnya jalannya cukup papat sehingga lewat jutaan ya macet. Pendaftaran DPP Mas jadi apa aja belum ya karena tadi bandwidthnya kemampuannya cuma untuk 1.000 orang dalam waktu yang sama yang mau mengakses 6 juta orang ya antri error gitulah. Jadi jangan sampai tadi saya juga agak kasihan Mas Turiman mau ikut yang angkatannya Mbak Lastin, sudah saya pandu dan apa saya ajari bikin ini, tapi ya itu pas giliran limit batas akhir pas ininya error limit ya karena mau Jawa senengannya sing wis anggar nanti jam 12 malam batas terakhir loh, sampai jam 11 bumi tuh akhirnya Pak Turiman nggak tahu kemarin itu nggak wedos nggak yang Mas Turiman itu nggak angkatannya jenengan nggak juga ya. Nah itu jadi tolong jangan sampai ada yang gagal hukum kendala di sini karena itu tadi karena sistemnya di Indonesia kadang masih belum mampu untuk dalam jumlah banyak dalam waktu yang sama. Setelah buat hukum maka login jangan lupa silahkan di login itu dari mulai foto diganti dengan foto sesuai dengan persyaratan background merah seperti itu ya. Kemudian informasi dari mulai nama dan sebagainya biodata tolong itu diperbaiki karena sama kasusnya kayak di membership mau mengajukan surat pernyataan komisi etik, Mas saya kok ngeklik download kok masih alamatnya kosong, nomor HP-nya kosong. Lah di depan di biodata itunya nggak diisi, nggak dikompeti, di belakangnya nggak akan muncul. Kemudian, nah nanti kalau sudah daftar online, karena di aplikasi ini sistemnya ada waktu dibukanya. Jadi kalau Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mau mengadakan, biasanya dibukanya di open untuk kita bisa daftar, waktunya terbatas tadi hanya 1 minggu gitu. Dulu waktu angkatan saya sampai minta ke Pak Anto karena pertama ternyata yang berhasil masuk baru sekitar 4 orang atau berapa orang. Akhirnya kita diperpanjang, diaktifkan lagi untuk dibuka gitu. Karena kalau sudah ditutup maka akan dicari di aplikasi sini jadwal yang Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas nggak akan muncul kayak gitu. Jadi begitu nanti sudah ada pengumuman, misalkan di komisariat, guru komisariat dan sebagainya, silakan yang mau hukum sudah bisa daftar online segera.
karena biasanya nanti paling itu hanya berlaku sekitar 5 hari kerja. Nah, nanti pada saat daftar online ini data peserta diperbaiki, upload dokumen, termasuk nanti dokumen yang ditanyakan. SKP penilaian tahun kemarin, SKP rencana tahun ini, sama SK jabatan fungsional terakhir itu disiapkan, sudah ditandatangan kepala puskesmas. Kadang yang jadi masalah memang terkendala kita seperti kasus sekarang ini. Yang kenaikan pangkat sekarang ini kan harus upload file. Sudah batas limitnya waktu, ternyata paknya belum turun juga. Padahal paknya itu harus diupload. Nah, mesti kadang upload gerak DKK. Orang wani ya. Begitu juga dengan hukum. Kadang hukum sudah harus upload, ternyata SKP-nya, SKP perencanaannya belum dibikin di puskesmasnya. Jadi terpaksa harus kita harus hapus, harus ke DKK dulu. Nah, jadi mulai sekarang harus disiapkan. Sebisa mungkin SKP perencanaan ya Februari selesai lah, kan itu di awal tahun. Nah, terus tadi betul Bu Fajar, jangan mengadakan KTU-nya atau administrator TU-nya. Karena tadi kejadiannya, teman-temannya sudah betul kegiatannya. Ya kejadian sama teman saya, dibikinnya kegiatannya ajuk, targetnya 480 semua, memberikan oksigen sederhana 480 apa 480. Nah padahal itu nanti harus matching dengan dupa. Ya sekarang apa kayak di puskesmas jujur saja di rawat jalan, kayak saya setahun memberikan oksigen bisa pindah lah kayak gitu ya. Ya yang rasional saja. Kalau kira-kira di kita jarang melakukan, ya targetnya jangan 480 semua, ada yang mungkin 12. Kalau yang misalkan komunikasi terapeutik atau melakukan pengkajian apa, dibikin yang banyak 600 atau berapa nggak masalah gitu. Jadi tidak harus semua butir kegiatan targetnya 480 jangan. Nah itu yang tahu kan kita kadang gitu ya. Kemudian kalau sudah, nanti biasanya begitu daftar tadi yang selesai di waktu 5 hari itu, ini cetak formulir pendaftaran. Ini harus dicetak, nanti akan dilampirkan di map yang merah itu ya. Ini fotonya harus sudah disiapkan, jadi nanti jangan sampai sudah limit harus upload di foto gitu. Dua ini background biru. Nah, ya kalau Mas Nanak saya Photoshopnya jalan, tinggal hijau jadi abang ganti. Nah sing kudu datang kemarin retalan apa sing buka sapa kayak gitu ya. Nah ini cetak kartu registrasi. Kalau sudah sampai cetak kartu berarti 1 tahap atau 2 tahap sudah lulus, sudah aman. Karena pengalaman ini yang Mas Turiman ini, Mas Turiman padahal sudah tertunda hampir 6 tahun juga kalau masalah itu. Kemarin mau ikut zamannya Mbak Lasti, sudah berusaha tak dampingi. Karena kalau saya juga prinsipnya tidak akan tak garapnya kabeh itu enggak. Saya hanya sekedar kilo lewat ngeneng gampang. Mas ya aku sudah lawangannya bukan priwe, video call mau apa ya silakan. Tapi ada dulu bro lah aku mas pasal berbuka nggak bisa karena saya sendiri ya kalian ya. Kemudian, nah ini harus pendaftaran online itu waktunya terbatas, jadi segera dan teliti. Jadi harus disiapkan betul-betul. Nah kalau mau lihat tutorialnya ya ada channel YouTube. Nah, iklanan channel YouTube Sobihin, cari di YouTube channelnya Sobihin, tutorial pendaftaran online hukum ada. Jangan lupa klik subscribe dan apa kan gratis. Siapa tahu nanti saya jadi YouTuber dapat kan, dengan tidak kehilangan kuota, tidak kehilangan apa-apa kan. Klik gitu kan nggak kehilangan kuota apa-apa, gratis, tapi membantu sesama perawat kayak gitu. Saya sebenarnya sudah usul sama Mas Anam, semua perawat di Banyumas bikin YouTube, nanti saling
Jabret kan minimal sudah misalkan 500 orang yang lain nyari yang dari luar. Mas Anang udah sebentar lagi mau dapat monetisasi tuh. Syukuran Anang, awas bisa kayak Raffi Lambat Mas Anang. Kalau saya anggap Mas Anang murid saya, tak perkenalkan dengan YouTube, monetisasi, cara bikin itu. Tapi sekarang sudah melalui ini. Saya masih 300 berapa, tahu pernah. Sebelumnya tak pernah. Mas Anang sudah mau 800, sebentar lagi monetisasi. Sudah bikin akun baru biar punya 2 akun YouTube. Jos Pak Mas Anang, nggak apa-apa. Nah, yang seperti itu bisa DPK Dinkes itu diserahkan Bintek anggota PPNI Komisariat Dinkes bagaimana berbisnis di luar perawat, apa jadi YouTuber. Ada loh, saya sederhana loh. Saya hanya upload video puskesmas akreditasi, kan persembahan apa itu Mas Puskesmas TPS, saya upload itu bisa sampai 40.000 viewer loh. Gak usah sih neko-neko, yang penting punya itu sendiri. Mas Anang saya lihat tutorial cuci tangan, tidak apa, tutorial cara mendownload sertifikat DPP ya kan, itu ribuan itu. PPDB biasanya balapan sama anak saya nonton jam 2 pagi, jam 3 pagi ikut nonton juga. PPDB online SMP Banyumas lumayan. Sebenarnya 1000 kira viewer. Cari. Saya kemarin mau bikin yang baby ngepet, jadi yang pekuncen. Tapi gak ada waktu yang kesana mau ngambil videonya Pak. Dokter Tulusan ikut terus ya. Tapi kok takut kena hak cinta jadi gak berani. Nah, perlu kita siapkan dokumen ini. Ini dokumen yang enggak nanti ribet. Yang pertama portofolio, ada butir kegiatan, ada logbook, ada dokumen bukti, ada dokumen bukti implementasi kegiatan lain. Nah, tadi dari semua ini, portofolio semua ini tadi cara menilainya ada M, kemudian valid, asli, terkini. Yang asli bisa dilihat kalau tulisan tangan. Kalau ternyata bukan tulisan tangan berarti bukan asli, berarti nilainya 0. Kalau memang asli berarti nilainya 1. Jadi setiap butir kegiatan kalau semuanya ini benar berarti dapat nilai 4. Misalkan yang terampil ada 10 butir kegiatan berarti nilainya 40. Nanti 40 dikalikan 100% tentunya misalkan 100, maka nilai lulus adalah di atas 79 atau berapa, saya enggak lupa, tapi gitu. Tapi minimal kalau saya amati apes-apes ada 2 butir kegiatan yang dapat nilai 0 itu pun masih lulus. Tapi kan masa 2 butir kegiatan 0 ya. Jadi minimal setiap butir kegiatan dapat ada 2 butir kegiatan yang ternyata tidak memadai atau tidak valid, berarti kan cuma berdua, itu cara masih lulus ya. Karena kalau 10 butir kegiatan seandainya 8 saja yang dikerjakan ibaratnya itu juga masih lolos. Selama yang 8 itu tapi dapat 4 semua rapi gitu. Memadai tadi jumlah targetnya harus memadai. Kalau misalkan terampil targetnya misalkan melakukan pengkajian itu targetnya 10 pelaksanaan, berarti nanti di logbooknya harus ada bukti bahwa saya sudah melakukan lebih dari 10 kegiatan. Kemudian dokumen bukti yang harus dilampirkan 3, berarti harus ada bukti fisik ASKEP yang dilampirkan 3 ASKEP. Valid itu tadi jangan lupa stempel atasan langsung kepala puskesmas sama tanda tangan. Kemudian terkini, jadi jangan ASKEP tahun yang lalu kayak gitu. Kalau UKOM biasanya adalah yang dianggap nilainya terkini adalah 3 bulan terakhir. Jadi kalau yang punya ASKEP tahun-tahun lalu ya nggak apa-apa, berarti nanti nggak mau ditulis ulang, tapi tanggalnya dibagikan. Tapi kan minimal wis ora mumet ya, nek syukur sih mulai gawe
kan cenderung biasa mau begitu hukum tanggal retok sing diisi gitu. Kan sebenarnya kayak masker perawat jalan di puskesmas bisa ya. Diagnosanya ya gue tindakannya yaitu kemudian bahwa kompetensi inti kompetensi adalah sesuai jenjang kepangkatan. Ahli pertama ada 14 kompetensi, muda 12, ahli madya 18. Nah, kalau yang mau misalkan naik dari pertama ke muda berarti 14 ditambah 20%-nya ahli muda. Tetapi kalau misalkan di sini sudah ada kompetensi ininya ya 14 saja cukup. Jadi kalau misalkan dari pertama mau ke muda ini 14 berarti tambah 2 misalkan ambil yang kompetensi di SKP dan Jepangnya gitu. Sama untuk terampil seperti itu. Contoh saya harapannya nanti dari terampil kepingin ke ahli berarti saya bikin SKP, Dupak dan sebagainya 10 plus cari ini 2 atau 4. Kalau pengen aman yang 4 ini dibikin. Jadi nanti saya mengajukan 14. Dan ini padahal kalau yang di tadi Permenpak tadi kan kalau misalkan terampil itu kan lebih dari, kalau nggak salah yang wajib aja 22. Jadi yang diikutkan untuk hukum tidak harus yang 22, cari yang ada aturannya di hukum, yang dipertanyakan atau dimintakan dalam hukum. Ada gambaran ya, jelas ya. Saya kira tadi Bu Bacar yang ini juga sudah jelas. Ini yang mahir 12 kompetensi. Paling nanti yang memang agak susah adalah kalau ada kompetensi yang tidak bisa kita kerjakan harus diganti. Itu memang kalau nggak salah saya dulu sih pernah dikasih sudah ada ini gantinya ini gantinya ini, coba nanti saya carikan. Tadi malam saya cari sampai jam 3 malam belum ketemu itu. Kayak misalkan memberikan enteral, parenteral, kita kan jelas dulu sih. Iya, jadi saya punya filenya dalam bentuk Excel itu sudah ada penggantinya, tapi tadi malam tak cari-cari mungkin kurang doa apa kayak lagi dupet nama takut ditutupi ya. Nanti kalau ketemu tak share. Jadi kalau misalkan memberikan parenteral di rumah kan jarang ya pasang FBT atau apa kayak itu ada penggantinya apa lah itu mau nggak mau nanti diganti. Nah ini di urutan dokumen biasanya kalau di biodata peserta yang pertama ada data kepegawaian. Biasanya untuk judul map paling depan, nama, NIP dan sebagainya. Nanti ada contohnya. Lupa. Kemudian bukti registrasi online tadi setelah di print disiapkan. Jadi nanti di mapnya juga ada urutannya. Halaman pertama tempelin yang di misalkan lingkari kotak hitam nama, NIP, jabatan, golongan terakhir, instansi, taruh depan sendiri. Kemudian nanti bukti registrasi online, maka di album plastik yang pertama dikasih dulu kertas putih, dijuduli bukti registrasi online, baru belakangnya dikasih lampirannya, bukti registrasi online-nya. Tadi yang di print itu yang dari hasil online-nya. Kemudian surat permohonan izin uji kompetensi dari kepala puskesmas, kertas putih dulu, dikasih judul dulu, surat permohonan izin uji kompetensi, baru di belakangnya dilampirkan isi suratnya. Semuanya seperti itu. Kurang lebih ada 15 yang harus disiapkan, dari mulai surat rekomendasi atasan, surat pernyataan peserta uji, pernyataan laporan kegiatan, SK jabatan, SK kenaikan, ijazah, STR. Nah, kalau yang mau hukum, yang STR-nya mau mati dan sebagainya, segera, jangan sampai pas mau hukum. Kemudian ini penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir, SKP target tahun terakhir, angka kredit, ya. Kemudian bentuk kegiatan dan implementasi kegiatan. Jadi nanti kurang lebih
Jadi dibuat dalam bentuk Word. Nah seperti ini. Jadi halaman kurang gede ya. Nah misalkan halaman pertama tadi dibikin seperti ini, nanti dipotong, ditaruh di depan sendiri di halaman depan map, dikasih laban putih atau apa gitu. Kemudian berikutnya, nah dikasih ini nanti di dalamnya dikasih lagi, nah dikasih judul seperti ini, bukti registrasi online, di print, dan nanti bukti registrasi online-nya dimasukkan di belakangnya. Terus supaya surat permohonan izin uji kompetensi dibuatkan, ditandatangani, taruh di belakangnya seperti itu. Surat rekomendasi kepala puskesmas dikasih judul, taruh di belakangnya. Jadi modelnya kayak album, jadi bolak-balik depan judulnya, begitu dibalik isi dokumennya. Tolong itu disiapkan dari awal. Surat pernyataan peserta uji, nah, seperti ini. Surat pernyataan awal kegiatan juga seperti ini. Ada yang sudah punya draft-draft seperti ini? Belum? Ya nanti saya share. Surat keputusan SK Jakpro terakhir. Nah ini kalau ini kan nanti bentuknya boleh print dengan dari PDF atau scanan dari file aslinya. Nah ini surat jabatan terakhir, lampirkan di Jakpro seperti itu ya. Termasuk ijazah terakhir juga seperti itu. Penilaian prestasi kerja SKP demikian, SKP target 2018 taruh di belakangnya. Kemudian disiapkan juga seperti ini halaman-halaman logbook dan butir kegiatan. Plus implementasi kegiatan juga dibuatkan judulnya, nanti dilampirkan di belakang. Ada gambaran ya untuk penyusunan dokumen. Semoga tidak ada kesulitan. Kemudian, nah berikutnya adalah ya logbook. Nih, jadi nanti di logbook juga disiapkan, ada covernya, ada butir kegiatan, ada judul bulannya, ada cover rencana kegiatan individu, rencana kegiatan individu, cover implementasi. Ini nanti bisa saya share. Jangan lupa klik subscribe, ini baru saya share. Lihat dulu ya, kegiatan sambil nanti saya tunjukkan yang ini. Nah, jadi cover logbook dalam bentuk Excel dibikin seperti ini. Kemudian di belakangnya butir kegiatan yang mau diajukan. Jangan lupa ini pakai yang terbaru. Nanti lupa saya kasih master ini nilainya 018 masih tetap 018. Padahal kalau nggak salah masyarakat pengajian dasar pada individu sekarang nilainya 0,008, 0,3 atau 0,2 lah, saya lupa. Itu jadi ada kesenangan copy paste yang seperti ini kelewatan. Kemudian dibikin bulan, judul bulan diberi Januari, Februari, Maret, kemudian dibikin 3 bulan. Kemudian cover rencana kegiatannya, kemudian rencana kegiatan. Nah ini yang nanti juga teman-teman harus hati-hati, harus matching antara di askop, di rencana kegiatan plus yang di sini di implementasi ini. Karena nanti di implementasi ini contoh saya mengerjakan pasien dengan nomor RF 21333 pada tanggal 2 Januari 20. Butir kegiatan yang saya ajukan misalkan butir keempat dan ketujuh, kita cek butir kegiatan keempat dan ketujuh adalah melakukan intervensi keperawatan dalam pembenahan dasar manusia
mobilitasi dan rasa aman, sama melakukan dokumentasi terhadap proses asuransi perawatan. Ingat-ingat ya, berarti ini tanggal 2 Januari 20, berarti di askepnya pasien dengan nomor RM 21333 tindakannya tanggalnya ini. Jangan sampai tidak matching, termasuk di rencana kegiatan yang ini juga tanggalnya sama. Maksud ya, jadi di perencanaan tanggalnya, jamnya, nomor RM-nya, sama nanti di laporan kegiatan, sama nanti askep yang dilahirkan harus sama. Nanti di askep melakukan Februari, di rencananya kegiatan jadi logbook, dan termasuk nanti adalah implementasi kegiatan lainnya. Ini adalah tadi untuk laporan kegiatan yang sebagai pengganti. Jadi misalkan contoh, harusnya adalah melakukan komunikasi terapeutik, tapi di dalam para waktu. Jadi 3 bulan itu orang bisa komunikasi terapeutik, kegiatan lainnya apa misalkan, itu diganti, berarti ada ininya sendiri. Misalkan dulu yang tadi parenteral ternyata diganti dengan penyuluhan, maka di sini kegiatannya penyuluhan berapa orang, nanti ini di paraf penyelenggara, dan di bawah nanti di sini ada mengetahui kepala puskesmas. Kemudian nanti ini disiapkan juga untuk catatan penilai. Ini nanti boleh saya share dari mulai cover, butuh kegiatan, bulan cover. Nah kemarin juga banyak yang kolom di sini pada saat misi butuh kegiatan. Saya nge-share, lalu saya kena memang hukumnya terampil, yang bukan terampil, yang sofa gede mas apa mas? Tato. Mas Toto ya? Enggak yang satunya yang gendut siapa yo? Sumbio yo? Apa yang sama itu? Oh dia ahli melu baik ya, melu tujuannya sih berapa hari ini WA nih mas, udah berubah jadi. Nah, tolong hal-hal seperti itu. Karena apa? Maksudnya kadang mirang ngasih marahi, karo mirang ngawake gewek nang penguji. Dua, begini pun nyentuh sampah, dari sampah sobihin luput deh. Itu kemudian tadi sampai nah, ini contoh-contohnya, ini butir-butir kegiatannya. Kalau diterapi nih dokumen buktinya 3, targetnya 20. Tapi gak usah khawatir, jadi teman-teman itu bukan berarti nanti dihitung 20 tambah 10, 50, 60, 80, 90, 100, bukan berarti bikin 130 askep, bukan. Karena ada satu askep bisa untuk dihitung beberapa butir kegiatan. Nanti jangan kayak yang saya mau mas Toto, karena satu butir kegiatan satu askep, jadi melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu berarti 20 askep, yang lainnya 20 askep. Nah, ya. Dan ini yang dibikin ini nih 3 berarti berapa nih? 3 kali 10 cukup 30, dan 30 itu pun tadi kita bisa paling bikin 15 askep saja. Karena dalam satu askep nanti bisa melakukan pengkajian, kemudian satunya lagi melakukan komunikasi, satunya lagi misalkan yang ini intervensi apa kayak gitu. Jelas ya, jadi tidak harus fake. Yang ini nanti yang harus terjumlah tadi di bukti yang tadi Excel saya itu, di jumlah bukti intervensi minimal sekian. Enggak satu periode, satu semester yang sesuai dengan upah yang kita ajukan. Gitu. Jadi bingung apa kak? Nih di sini nih. Jadi nanti di
yang Excel tadi ini ternyata apa laptopnya kok SKP atau di sini ini kan nanti ada nih dilaporkan. Jadi teman-teman tanggal 2 Januari 2020 satu hari itu saya melakukan, misalkan dilaporkan itu ada 6 pasien yang saya askep. Tanggal 3 4 pasien, tanggal 4 misalkan 5 pasien, tanggal 5 terus seperti itu. Nah ini kan dalam satu pasien ini ada yang dilakukan cuma butir kegiatannya 1, 2, ada yang dilakukan cuma 1 sama 3, ada yang 4 sama 7. Ini kalau direkap berarti kan butir kegiatan 1 dalam 1 bulan ternyata sudah melakukan 35, 20, 10. Nah ini nanti rekapan totalnya. Nah ini yang harus mencapai tadi yang 30, berapa tadi 20 ya. Nah rata-rata 20. Cuma yang wajib dibuatkan askepnya adalah tadi 3. Nah nanti askepnya harus matching dengan ini. Jadi nanti kan dikasih tanda tuh yang kita bikinkan dokumen bukti, misalkan pasien yang dengan nomor saya ini nanti dikasih tanda misalkan di blok kuning, sehingga berarti di tanggal 2 Januari dengan nomor M2133 ini askepnya begitu. Kalau yang ini tulis tangan. Kalau kemarin saya tulis tangan sebenarnya sih gak ada kayaknya gak ada pertentangan diketik boleh apa enggak, cuma karena dari awal konsepnya askep tulis tangan, akhirnya yang seperti ini ikut tulis tangan. Iya, begitu. Karena nanti juga penguji untuk membuktikan ini bikinan sendiri apa bukan. Karena kalau yang kemarin sih nggak ada yang sampai diuji suruh tulis kayak gitu ya. Karena penguji banyak triknya juga, kelihatannya tulisannya mencurigakan, ada yang beda ya langsung Mas coba tulis namanya dengan sama alamatnya ya. Kan bisa langsung kelihatan, oh beda. Ini yang terampil, kemudian ini mahir, ini yang untuk hukum ya, jadi bukan untuk yang dupa, jadi yang untuk hukum. 3310 kayak gitu. Nah ini yang nanti teman-teman harus di askepnya itu butir kegiatannya dikasih tanda stabilo, tanggalnya di sini harus sama dengan tanggal di rencana kegiatan dan laporan implementasi. Terus ini jangan lupa mengetahui atasan langsung, nama dan tanda tangan serta stempel puskesmas. Kepala puskesmas boleh, KTU boleh, tapi lebih afdol kepala TU. Kalau di rumah sakit boleh kepala bidang, boleh kepala ruang. Ya. Ini dokumen askepnya harus sesuai dengan bagian. Nah, ini nomor RM harus sama dengan logbook, tanggal kegiatan sama, bentuk kegiatannya diberi tanda, boleh stabilo atau dilingkari atau dikasih tanda seperti itu. Kalau kemarin saya kasih stabilo. Dan di askepnya tindakannya itu harus bunyinya plek, jiplek dengan di butir kegiatan. Jadi misalkan melakukan pengkajian dasar pada individu, ya diawali itu aja, melakukan pengkajian dasar pada individu nyonya M misalkan itu. Jadi butir kegiatan itu harus plek diimplementasi. Jadi jangan sampai untuk butir kegiatan melakukan pengajian dasar pada itu, gue cuma melakukan pengajian terus di stabilo itu nggak bisa. Jadi harus persis kalimatnya. Jadi harus kalimatnya seperti ini. Nah, contohnya memberikan nutrisi enteral boleh, nanti di belakangnya ditambahin apa. Tapi jangan kemudian memberikan nutrisi enteralnya nggak muncul, kok di stabilo untuk membuktikan ini, itu nanti nggak akan bisa nggak memadai, bisa nggak valid atau seperti itu. Kemudian pelaksanaan
biasanya ada 2 sesi, bisa jadi 2 hari atau bisa jadi biasanya 2 hari. Hari pertama biasanya adalah pra-uji. Pra-uji itu biasanya konfirmasi portofolio, konfirmasi dokumen, kemudian malamnya harus diperbaiki kalau memang besok baru uji. Jadi sebenarnya kok gampang, maju sih, atau mau ada yang salah itu dikasih tahu. Ini loh kurang foto, ini loh STR wis mati lah, nek STR mati bisa. Ini loh apa aspeknya tanggalnya salah, itu loh kurang tanda tangan kalau musuh mas. Waduh, ini jam 4 sore, begini ya parah nilai kakak musik gitu. Jadi ada waktu, cuma ya berarti tinggal semalam itu gitu. Tapi kan kalau misalkan asal kesalahannya yang nggak fatal banget ya, insya Allah masih bisa dikejar. Asal jangan tadi itu pas hari ini ternyata cuma nyerahkan 1 butir kegiatan, hari keduanya kita ini malah kurang makan. Kemudian pas ujian ya, ini uji wajib bisa. Kalau dulu angkatan pertama alhamdulillah Mas Tope orang alami, nggak ada uji bisa nggak ada ya Mas ya. Nah, jadi ini langsung ke portofolio. Ya ke depan kalau misalkan tulisan ujian ya kan tadi sudah ada garansi dari Bu Fajar. Yang diujikan itu ya seputar 10 butir kegiatan itu gitu. Mungkin sederhana, itu ada melakukan pengkajian pada individu terus. Boleh misalkan ditanya, misalkan kalau alasan coba jelaskan SOP-nya mengukur tensi gitu. Kalau misalkan kebangetan orang bisa kan bangetan gitu, misalkan paling seputar itu. Jadi jangan berpikir oh kayaknya ini soalnya udah permen, bukan. Soalnya nanti seputar kompetensi yang kita ajukan. Nah, ini lulus uji kompetensi. Nah ini tadi contoh-contohnya ya, permohonan ujian, surat rekomendasinya, surat pernyataan peserta uji, pernyataan melakukan kegiatan, ada logbook. Nah ini mapnya yang seperti ini ya, warna merah. Nah, jadi yang tengahnya pastinya banyak. Disajikan dalam 1 map merah. Tolong boleh spekulasi beli berarti yang lebih dari ininya nih, plastik yang di tengah lebih dari 50-an lah. Jangan sampai ada beli kan ada yang 25, ada yang 10, ada yang 12. Istilah beli ternyata nggak muat karena dokumennya banyak. Terima kasih. Sukses selalu buat kita semua. Dan sukses kom. Sekali lagi jangan mudah menyerah. Mas Toto begini, masih maju.